Halo lur, film kita kali ini berjudul Olga. Tak ada arti apa-apa dari judul ini ya lur, melainkan judul tersebut dikutip dari nama tokoh utamanya lur. Ini adalah short movie dengan durasi 20 menit yang disutradarai dan ditulis skenario langsung oleh Maxim Brunel lur. Film Jerman ini dirilis pertama kali di kota Angers, Prancis 22 Januari tahun 2017 pada Angers European Film Festival 2017 ya lur. Dan gak tanggung-tanggung lur, film ini pun mampu meraih penghargaan tertinggi kategori juri Special Mention International Competition di ajang Busan International Short Film Festival tahun 2017 lur. Untuk rating film ini diberi rating 6,2 oleh IMDb. Tentu saja itu sudah sangat baik ya lur. Nah, gimana lur? Sudah siap? Monggo lur. Bekicot. Ada seseorang yang tengah berendam dengan luka memar di punggungnya lur. Siapa dia? Dialah yang bernama Olga lur, diperankan oleh Annie Loiret. Dia nampak sedang bersedih dan trauma. Nah, anaknya yang udah bujang mensupport beliau lur. Ini dia namanya Paul, diperankan oleh Johan Liberiau. Percakapan mereka saat itu menunjukkan bahwasannya Olga si nyokap barusan saja diterpa masalah dengan cowok beliau lur. Ceritanya nyokap bokap Paul udah pisah ya lur, dan si nyokap punya cowok baru yang rada temperamen orangnya, hingga akhirnya si nyokap nyerah saat beliau disakiti secara fisik oleh cowoknya itu lur. Bon, c'est lui, il préfère. Pourquoi tu te rases comme ça? Tu vas le rappeler? C'est pas bien? Non, de te foutre la tête sous l'eau comme ça. Non, il veut plus de moi. Je suis fatiguée. Dan si nyokap ini akhirnya mutusin pindah ke rumah si Paul anaknya ini lur. Dan rumah ini begitu kecil dan sempit banget, mereka pun harus berbagi ruangan untuk bobo ya lur. Itulah gambaran inti dari cerita filmnya ya lur. Paul mencoba terus menyemangati nyokap dan meminta beliau menyudahi semua ini lur. Beliau udah tua, ya udah ndak usah macam-macam lagi katanya lur. Saat mereka asik ngobrol, muncullah satu lagi tokoh di film ini. Dia adalah Claire, diperankan oleh Anais Thomas. Siapa dia? Dia adalah ceweknya Paul lur, calon menantu si Olga tentunya ya lur. Hari itu Paul ada pertemuan dengan temannya. Claire memanggilnya sehingga terputuslah percakapan Olga dan Paul, sehingga membuat Olga tersinggung terhadap Claire lur. Dia menganggap Claire mengganggu mereka dan tak suka dengan dia ya lur. Nah, karena ini adalah awal pertemuan si Olga dan Claire, akhirnya Claire mendapat cap buruk dari si Olga lur. Dan dia nampak mulai nggak suka dengan Claire. Dia pun mengomentari setiap gerak-gerik Claire ya lur. Padahal Claire setelah melakukan tugasnya dengan baik memasak, mengurus pakaian, dan menyiapkan semua hal untuk keperluan si Paul ya lur, anaknya si Olga itu lur. Dia pun cukup kesal dengan si Olga, walaupun dia camernya ya lur. Nah, siang itu Olga nampak ngomeni kasur yang dikasih Paul untuk dirinya lur. Olga merasa ini kasur jadul banget dan busuk banget, bisa membuat dia tak nyaman katanya. Dan tentu saja komen-komen Olga yang nyelekit itu membuat Claire merasa terganggu dan gak nyaman di rumah ini lur. Padahal dia telah berusaha dengan Paul memberi pelayanan optimal untuk Olga agar dia nyaman bersama mereka. Namun karena mereka nggak mampu, ya gimana, inilah adanya pikirnya lur. Dan di sini si Claire benar-benar sudah mulai nggak betah dengan si camer yang sangat ketus itu lur. Nah, siang itu Olga minjem baju pestanya si Claire dan Claire nampak sedikit keberatan lur. Namun dia tetap memberikannya. Di sini Olga di depan cermin mengatakan kalau dia sudah terlalu tua, namun dia masih memimpikan usia seusia dengan Claire. Petit vieillot. Raccourcis les manches. C'est de la soie. Fais-en de plus. Relève. Ok, j'en ai pour porter des têtes de mort. Raccourcis ton pantalon. C'est à ma mère. Dan Claire di sini sudah memahami betul bahwa Olga ini orangnya emang sudah parah. Dia udah tua tapi masih suka hura-hura gitu. Beda sama dia katanya ya lur. Dan masih sempatnya pula si Olga meminta saran kepada Claire apakah bajunya cocok, apakah rambutnya cocok. Dan Olga mengatakan saran terbaik bagi dirinya adalah saran si Paul anaknya. Nggak ada yang lebih baik dari si Paul pikirnya lur. Ya tersinggunglah gimana si Claire ya lur dibuat dengan perkataan itu lur. Tu es bien avec Paul? Ouais, ça va? Je regrette le temps où tout m'allait bien comme toi. Si tu veux, j'en ai un plus grand, hein? Bah non, je pense celui-là. Comme tu veux. Pourquoi tu mets tes cheveux comme ça, toi? Je sais pas. Dan terlihat adegan yang sedikit menyedihkan di sini lur, di mana Olga yang habis ngudut sepanjang waktu siang itu tiba-tiba tertidur di kasur dengan udut masih di tangannya lur. Dan Claire memandanginya dari pintu. Ternyata Claire berharap Olga menjadi nyokap bagi dirinya lur, karena Claire sudah yatim sejak kecil ya lur. Namun kenyataannya Olga nggak bisa diharapkannya lur.
Dan esok hari Olga mulai bosan di rumah. Dia ingin ikut Paul dan Claire keluar lur, namun Paul nggak bisa membawanya karena dia ada meeting dengan temannya. Nah di sini Olga yang tinggal sendiri benar-benar sedih. Vous sortez? On rejoint des potes? Vas-y. Si t'as un problème, je lève la porte et tu tires. Voilà, mon pote. Dia mulai merasa dirinya sudah terlalu tua untuk kemana-mana, atau anaknya aja takut membawanya keluar karena takut dia macam-macam ya lur. Mungkin ini sih waktunya untuk beristirahat di rumah menjalani masa-masa tuanya, pikirnya si Olga lur. Oleh karena keterpaksaan itulah si Olga akhirnya mulai melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang wanita ya lur. Dia mencuci piring di rumah, dia mencuci pakaian, bahkan pakaian si Claire juga dicucinya lur. Dia membersihkan rumah, padahal ini semua adalah pekerjaan yang tidak disukainya ya lur. Namun dia berusaha mencoba berubah lur. Dia pun beristirahat di rumah dan menikmati masa tuanya tenang tanpa ada masalah dengan orang lain ya lur. Perlahan dia mulai menikmati waktu tuanya ini lur. Dan saat lagi santai tiba-tiba saja dia mendengar sesuatu. Ternyata itu si Paul tengah berciki-piuria sama si Claire ya lur. Terdengar bahwa Paul mengeluh lama tidak dapat katanya lur, karena nggak mungkin gelut di rumah yang sempit ini, toh ada nyokapnya si Olga ya lur. Oleh karena itulah dia maksa Claire cikipiu hari itu. Dia pikir nyokapnya tidur, ternyata enggak ya lur. Beliau pun mendengar semuanya lur. Mendengar itu Olga pun jadi antah berantah dibuatnya lur. Mulailah dia kembali mengingat masa lalunya yang penuh dengan hura-hura. Mendengar teriakan si Claire apalagi ya lur, itu membuatnya benar-benar kangen dengan masa lalunya yang sering gelut dengan siapa aja lur. Il est tendre avec toi, Paul? Au final, ce qu'ils aiment, c'est être maternelle. Dan malam itu Paul akan mengadakan pesta di rumahnya untuk ulang tahun si Claire, dan Olga nampak mulai berdandan macan lur. Udah lama dia nggak ikut pesta pikirnya. Nah malam itu dia tampil mewah sekali lur. Dia pun menikmati pesta itu. Olga benar-benar lepas dan nggak peduli dengan teman-teman anaknya. Sementara itu dia pun secara nggak sengaja melihat Paul dan Claire mesra-mesraan. Kembali lagi hatinya terbayang dengan masa lalunya ya lur. Dia masih ingin romantis pikirnya lur. Nah si Olga benar-benar lelah dengan bayangan-bayangan masa lalunya itu yang muncul lewat Paul dan Claire. Dirinya terjebak dalam kelembanan dan keromantisan Paul dan Claire ya lur. Padahal dia sudah berniat untuk berusaha merubah hidupnya menjadi orang tua yang baik ya lur. Dan akhirnya esok hari Claire mengambil keputusan dia ingin keluar dari rumah ini dan dia ingin sendiri. Ça va aller? Ouais, c'est bon, j'ai tout. Tak sedikit pun ada bantahan dari Paul untuk menahan nyokapnya pergi itu lur. Dan akhirnya Olga pun keluar dari rumah itu lur. Nah kepergian Olga itu menandakan film ini sudah tamat lur. Film ini cukuplah sederhana lur. Intinya adalah Olga yang diperankan oleh Anne Loiret merasa terlambat untuk berubah dari seseorang yang hidup hura-hura ingin menjadi seorang yang menjadi teladan bagi anak dan menantunya. Namun itu sulit terjadi karena mereka tinggal di rumah kecil sehingga gawe anak menantunya itu membuat dia terbayang dengan masa lalunya ya lur. Itu intinya lur. Maxime Brunel sebagai seorang sutradara yang cukup cerdik membuat cerita film ini. Dia merasakan betul masalah di awal film. Dia hanya menunjukkan luka lebam di punggung Olga. Itulah gambaran kenapa Olga sampai di rumah anaknya lur. Cara seperti itu benar-benar jenius menurut gue lur. Sekian sederhana dan singkat tetapi memberi jalan cerita yang cukup panjang ya lur. Dan ketiga aktor di film ini, baik itu si Anne Loiret, Johan Liberiau, dan Anais Thomas, berakting sangat baik menurut gue lur. Jujur gue menikmati banget akting mereka. Di latar yang sempit di dalam rumah mereka bertiga menguntai cerita film ini dengan sangat baik sekali lur. Adapun pesan film ini adalah bagaimana lingkungan sosial itu sangatlah mempengaruhi sikap kita ya lur. Kita harus berada di tempat yang tepat, meluruskan jalannya visi hidup kita lur. Oke ya lur, saatnya gue apa lur? Gue ciao lur.